Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika bersama Mas Sulis. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang bangun ruang sisi lengkung untuk partai yang kedua. Di partai yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas tabung, luas kerucut, kemudian volume tabung, dan juga volume kerucut. Nah, untuk partai yang kedua ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan luas dan volume bola dan juga problem solving, pemecahan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Untuk itu jangan lewatkan video ini, panteng terus sampai habis, sampai akhir, biar tidak gagal paham ya. Bagi yang belum subscribe, kami persilahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan nyalakan loncengnya biar nanti pada saat saya mengunggah video yang baru kalian akan mendapatkan pemberitahuan agar tidak menunggu link dari saya ya. Baiklah, kita mulai pembahasan kita pada kali ini. Soal-soal yang berkaitan dengan bola. Yang pertama, di sini hitunglah luas permukaan dan volume bola jika panjang yang pertama jari-jarinya 7 cm dan yang B diketahui diameternya 10 cm. Nah, bagaimana menjawabnya, pembahasannya bagaimana? Nah, kita ingat bahwa luas permukaan bola rumusnya apa, volume bola juga rumusnya bagaimana. Nah, untuk menjawab, kita ingat luas permukaan bola itu dirumuskan dengan 4 pi R kuadrat. Nah, yang A, ya, jari-jarinya 7 cm. Maka kita masukkan di sini 4 kali 22/7 kali 7 kali 7, karena jari-jarinya 7 cm. Sehingga kalau kita operasikan, ya 7 dibagi 7 habis, ya, sehingga ketemunya 616 cm persegi. Nah, cukup mudah ya. Jadi yang penting kita bisa mengoperasikan perkalian bilangan ya. Nah, yang B untuk luasnya rumusnya sama 4 pi R kuadrat, karena diameternya 10 cm, di sini yang diketahui diameter ya. Maka jari-jarinya setengahnya yaitu 5, maka 4 kali 3,14 kali 5 kali 5, karena jari-jarinya 5 cm. Nah, kemudian kita kalikan hasilnya 314 cm persegi. Nah, ini luas permukaan bola untuk bola yang berdiameter 10 cm. Nah, cukup mudah bukan? Nah, sahabat MS semua, kita akan lanjutkan dengan volume bola. Bagaimana volume bola jika diketahui jari-jarinya 7 cm, maka volume dirumuskan 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, ini kita hitung ya. Setelah kita hitung hasilnya berapa ini? Ya, 1437,3 cm kubik. Ya, ini volumenya. Kemudian volume bola yang diameternya 10 cm, berarti jari-jarinya 5 ya. Maka rumusnya sama, kita hitung
4/3 kali 3,14 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, berapa ini? Nah, 523,3 cm kubik. Nah, ini volume dari bola yang diameternya 10. Nah, cukup mudah bukan? Nah, jadi yang terpenting kita ingat rumusnya. Untuk mengingat rumus kemarin kita sudah membuktikan rumus ini atau kita mencari rumus ini ya. Nah, saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, gambar berikut adalah setengah bola padat. Ingat, setengah bola padat berarti kalau padat itu ada isinya, kemudian lingkaran ini ada luasannya. Nah, panjang jari-jarinya 10 cm. Nah, hitunglah luas semua sisinya, ya, luas permukaannya maksud saya. Ya. Maka kalau kita jawab, ya, luasnya yaitu luas lingkaran, ya, lingkaran ini karena ini ada luasannya karena padat, luas lingkaran ini ditambah luas setengah bola. Ya, luas lingkaran ditambah luas setengah bola. Pi R kuadrat ditambah setengah dari 4 pi R kuadrat. Ya, sehingga menjadi 3 pi R kuadrat. Karena setengah kali 4 kan 2. 2 pi R kuadrat tambah pi R kuadrat, 3 pi R kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan bilangannya. 3 kali 3,14 kali 10 kali 10. Maka diperoleh 942 cm persegi. Nah, ini luas permukaan dari setengah bola padat. Bagaimana? Saya kira masih bisa dipahami ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal-soal permasalahan yang kaitannya dengan luas bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, sebuah pipa saluran air ya, atau pralon berbentuk tabung berdiameter 14 cm dan panjangnya 1 meter. Maka luas sisi luar pralon tersebut adalah, nah, jadi pralonnya itu diameternya 14 cm, berarti kalau diameternya 14 cm, maka jari-jarinya 7 cm. Panjangnya 1 meter. Nah, berapakah luas sisi luar pralon? Yang kedua, ini sebuah tangki tempat penyimpanan minyak. Ya. Berbentuk tabung berjari-jari 5 meter, ya, jari-jarinya 5 meter dan tingginya 6 meter. Seperti terlihat pada gambar, tangki akan dicat dengan biaya Rp3.000 per meter persegi. Hitunglah biaya pengecatan sebuah tangki. Nah, baik. Kita bahas dari soal nomor 1. Sebuah pipa saluran air yaitu pralon berbentuk tabung ya, berdiameter 14. Berarti jari-jarinya ya, diketahui jari-jarinya 7 cm. Tingginya jadi panjang ini namanya tinggi dari tabung, yaitu 1 meter. 1 meter itu 100 cm. Kita menggunakan pi-nya 22/7. Nah, kemudian berapa luasnya? Ya, luasnya 2 pi RT. Mengapa 2 pi RT? Karena yang ditanyakan adalah luas sisi luar pralon. Karena pralon itu kan berlubang. Ya, jadi yang ditanyakan di sini berarti sama dengan luas selimutnya, luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung 2 pi RT.
Berarti 2 kali 22/7 kali R-nya 7 kali 100. Nah, yaitu 4.400 cm persegi. Nah, 4.400 cm persegi. Bagaimana untuk soal nomor 1? Bisa dipahami ya. Baik, untuk soal selanjutnya ya, soal nomor 2, sebuah tangki tempat penyimpanan minyak Pertamina berbentuk tabung berjari-jari 5 meter, tingginya 6 meter, seperti pada gambar ini. Tangki akan dicat dengan biaya Rp3.000 per meter persegi, hitunglah biaya pengecatan. Baik, nah, kita jawab. Diketahui jari-jarinya 5 meter, tingginya 6 meter. Ya, kita menggunakan P-nya 3,14. Luasnya ya, PR kuadrat. Mengapa PR kuadrat? Karena yang bawah ini lingkaran, berbentuk lingkaran, ya. Kemudian kalikan 2 PRT, yaitu luas selimutnya. Ya, luas selimutnya. Kenapa ini tidak 2 PR kuadrat? Karena yang di atas itu tidak ada tutupnya, kan gitu ya. Di tangki yang tidak ada tutupnya. Nah, sehingga 3,14 kali 5 kali 5 ditambah 2 kali 3,14 kali 5 kali 6. Nah, hasilnya 78,5 ditambah 188,4. Yaitu berapa? 266,9 meter persegi. Nah, ini luasnya ya, luasannya. Nah, yang ditanyakan apa? Yaitu biaya pengecatan. Nah, berarti karena per meter perseginya itu 3.000, maka biaya pengecatannya kita kalikan 3.000. Yaitu berapa? Rp800.700. Nah, ini biaya pengecatan dalam satu tangki ini. Oke, saya kira bisa ya dipahami ya. Nah, cara penghitungannya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya ya. Soal nomor 3, diketahui topi ulang tahun, ya, topi ulang tahun dengan bentuk dan ukuran seperti gambar di bawah. Ya, seperti ini gambarnya bentuknya kerucut. Jika Lina ingin membuat 10 topi, luas kertas minimal yang diperlukan adalah, jadi diketahui diameternya 14, tingginya 24. Nah, karena topi itu bawahnya tentunya akan berlubang ya, bawahnya berlubang, maka sama saja kita mencari luas selimutnya saja. Nah, luas selimutnya yaitu apa rumusnya? Nah, diketahui ini jari-jarinya 7 ya. Oke. Karena luas selimut itu menggunakan panjang garis pelukis, berarti di panjang garis pelukisnya kita cari dulu yaitu S-nya. Yaitu berapa? Akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. R kuadrat tambah T kuadrat ya, di akar. Nah, sama dengan akar 49 kali 576. Berarti akar 625 sama dengan 25. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 25 cm. Ya. Nah, jika Lina ingin membuat 10 topi, ya tinggal mengalikan, berarti luas jadi yang luas yang dibutuhkan itu 10 kali IRS, berarti 10 kali berapa? Ya. IRS ini apa luas selimutnya. Kalau ini tadi adalah panjang garis pelukis. Yang ini luas selimut, berarti 10 kali luas selimutnya. 10 kali 22/7 kali 7 kali 25. Hasilnya 5.500 cm persegi. Nah, ini
luas kertas yang diperlukan oleh Lina untuk membuat 10 topi. Baik, kita lanjutkan ya. Soal nomor 4, suatu monumen berbentuk kerucut setinggi 21 meter dan panjang garis pelukisnya 29 meter. Maka luas lahan yang diperlukan untuk tempat berdirinya monumen adalah, ya, berarti luas lahan itu berarti alasnya, ya, alasnya. Kemudian yang nomor 5, sebuah bandul terdiri dari sebuah kerucut dan setengah bola, seperti ini. Yang berdiameter sama, panjang jari-jari bola 7 cm. Ya. Dan tinggi kerucut 24 cm. Maka luas semua permukaan bandul adalah, ya, oke, itu yang perlu kalian coba ya. Ini sengaja tidak kita bahas, ini kalian coba ya, kalian coba dikerjakan ya, di buku kalian. Nah, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Nah, sekarang soal atau pemecahan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Di sini ada 3 buah soal. Sebuah bis beton panjang jari-jari bagian dalam 40 cm dan tebal bisnya ini 10 cm. Jika panjang bis beton 60 cm, maka volume bahan yang digunakan untuk membuat sebuah bis beton adalah, nah ini, ya, jadi bis beton yang dibuat dari material ya, material bangunan, nah itu nanti volume yang dibutuhkan untuk membuat bis beton itu berapa. Nah, kemudian yang kedua, Andi mempunyai minyak sebanyak 15,4 liter. Ia akan menempatkan minyak tersebut ke dalam kaleng-kaleng yang berdiameter 7 cm dan tingginya 8 cm. Berapa kaleng yang diperlukan untuk menampung minyak tersebut? Oke. Yang ketiga, sebuah gelas ukur berdiameter alasnya 10 cm dan tingginya 25 cm. Diisi air setinggi 20 cm, kemudian ke dalam gelas tersebut dimasukkan 2 buah bola padat yang berdiameter masing-masing 6 cm. Maka kenaikan permukaan air setinggi, nah dari 3 ini akan kita bahas ya. Yang pertama, nah ini, bis beton panjang jari-jarinya bagian dalam itu 40 cm, berarti ini ya 40 cm, dan tebalnya itu berarti dari sini ke sini ya, tebalnya itu 10 cm atau dari sini ke sini ya, 10 cm. Jika panjangnya 60, panjangnya ini berarti tinggi tabung gitu ya, maka volume bahan yang diperlukan atau digunakan untuk membuat sebuah bis beton adalah, berarti karena ini berlubang, berarti yang ditanyakan adalah yang volume yang ini ya. Ya. Volume ini berarti bagaimana? Ya volume tabung, kan berarti di sini kita seolah punya tabung 2, yang satu besar, yang satu kecil. Yang satu jari-jarinya 50, yang satu jari-jarinya 40 kan gitu. Nah, berarti kita mencari selisihnya ya, selisih atau volume yang besar dikurangi volume yang kecil. Nah, itu. Jadi R kecilnya 40, berarti R besarnya berapa? 50 ya. 50. Nah, volume bahan berarti volume tabung luar dikurangi volume tabung dalam. Ya. Nah, sehingga diperoleh, nah ini 3,14
kali, ya, T-nya kan sama, T-nya dikeluarkan kan itu ya, kali 60. Nah ini 50 kuadrat kurangi 40 kuadrat. Jadi ini rumusnya kita sederhanakan karena T-nya Pi dan T ini sejenis, ya, maka dikeluarkan. Ya, gitu. Jadi rumusnya seperti ini. Nah kita masukkan sehingga diperoleh berapa ini? 188,4 kali 2500 dikurangi 1600. Berarti 188,4 kali 900. Nah, berapa itu? 169.560 cm kubik. Nah, centimeter kubik. Bentar ya. 169.560 cm kubik. Kalau jadikan meter berapa? Nah, kalau jadikan meter kubik maksud saya. Adakah 1 meter kubik? Nah silahkan dicari ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Andi mempunyai minyak sebanyak 15,4 liter. Ia akan menempatkan minyak tersebut ke dalam kaleng-kaleng yang berdiameter lebih kecil, ya, 7 cm dan tingginya 8 cm. Berapa kaleng yang diperlukan? Ya, oke. Diketahui minyak itu 15,4 liter. Jadi ada berapa sentimeter kubik? Kalau 1 liternya itu 1 desimeter kubik. Nah, berarti ini kan 15,4 desimeter kubik. Berarti harus dikalikan berapa ini? 1000. Berarti berapa? 15400. 15.400 cm kubik. Kan itu ya. Nah, kaleng kecil diameternya 7, nah, berarti diameternya 7, jari-jarinya 7/2, tingginya 8. Nah, baik. Maka banyaknya kaleng itu sama dengan volume minyak dibagi dengan volume kaleng. Jadi volumenya minyak berapa dibagi volume kaleng. Baik. Volume kaleng pi R kuadrat T. Nah, berapa ini? Ya, pi R kuadrat T, 308 cm kubik. Nah, ini volume kalengnya. Volume minyaknya berapa tadi? 15,4 liter atau sama dengan 15.400 cm kubik. Nah, berarti ya, banyaknya kaleng 15.400 dibagi 308. Berapa itu? Ya, 50 ya, 50 buah. Sebanyak 50 buah kaleng. Ya, jadi 15.400 dibagi 308 dan 50 kaleng. Ya. Tuh. Nah, ini permasalahan yang berkaitan dengan volume dari tabung. Nah sekarang yang nomor 3, sebuah gelas ukur berdiameter 10 cm dan tingginya 25 cm. Diisi air setinggi 20. Kemudian ke dalam gelas tersebut dimasukkan 2 buah gula padat yang berdiameter masing-masing 6 cm. Maka kenaikan permukaan air itu setinggi berapa? Nah, jadi awalnya di sini ya ada tinggi airnya itu 20. Ya, kemudian diameter atau jari-jarinya 5, diameternya 10 ya. Tinggi tabungnya itu 25, berarti di sini masih ada 5 cm ya. Nah, kemudian diisi atau dimasukin bola
dua buah bola padat yang berdiameter masing-masing 6 cm. Berarti nanti volume air yang naik itu sama dengan volume dua buah bola padat. Nah, sehingga nanti volume air yang naik itu akan kita cari ketinggiannya dengan menggunakan volume tabung. Nah, ini bolanya, ya ini harusnya masuk nih ya, masuk ke sini, airnya naik, tingginya berapa? Nah, kita jawab sesuai dengan hukum Archimedes di IPA itu volume air yang naik sama dengan volume bola yang masuk. Nah, oke. Berarti volume air yang naik itu ini dengan menggunakan rumus tabung ya, pi R kuadrat T. Ya, R-nya R tabung, ya. T-nya yang akan kita cari. Kemudian ini 2 kali 4/3 pi R pangkat 3, ini volume bola, ini 2 kalinya. Nah, kemudian karena ini sama pi-nya, ya, coret saja. Nah, kemudian 5, ya, R-nya itu 5, R tabung, ya, 5 kuadrat kali T sama dengan 2 kali 4/3 kali 3 kali 3. Nah, berarti ya ini 3 kita coret, ya. Kemudian di sini 25 kali T sama dengan ya, ini dikalikan ya, 2 kali 4 kali 3 kali 3 72, berarti T-nya sama dengan 72 dibagi 25, yaitu 2,88 cm. Jadi air itu naik ya, naik 2,88 cm. Nah, begitu. Bagaimana? Bisa diterima ya? Ya, ini bolanya ada di dalam ini harusnya ya. Ini tadi keluar sendiri. Oke, bisa diterima? Bisa ya? Nah, silakan dipahami. Kalau mungkin pembahasan saya terlalu cepat, bisa di pause dulu, nanti dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, panteng terus sampai habis ya. Oke, yang keempat, nah, sebuah bandul terdiri dari sebuah kerucut dan setengah bola. Nah, seperti ini. Panjang jari-jarinya 7 cm. Garis pelukisnya 25. Volume bandul, nah volume bandul berarti volume kerucut ditambah volume setengah bola. Oke, itu ya. Itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya itu. Kemudian sebuah pasak terdiri dari bangun kerucut dan tabung yang berdiameter sama. Hitunglah volume pasak tersebut. Nah, ini berarti volume kerucut ditambah volume tabung. Tuh. Nah, kalau kita jawab volume tabungnya, volumenya volume tabung tambah volume kerucut, ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, karena pi dan R kuadratnya sama, maka dikeluarkan. Jadi T tabung ditambah sepertiga T kerucut. Oke. Nah, sehingga diperoleh 3,14 kali 5 kuadrat, T tabungnya 8, kemudian sepertiga kali T kerucutnya 12, ini dicari dulu ya. Ini 5, 13 berarti di sini 12. Ya. Jadi di sini 5, di sini jadi berapa? 12. Gitu, ya. Oke. Sehingga berapa ini? Nah, volumenya 3,14 kali 25 kali 12.
Betul ya? 25 ini T tabelnya 8 sepertiga 12, ini 12 dibagi 3, 4, 8 tambah 4, 12 betul ya. Oke. Nah, sehingga ketemunya adalah 942 cm kubik. Nah ini volume ya, volume dari bangun ini. Ya, semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sudah selesai. Demikian anak-anak pembahasan kita mulai dari luas dan volume bola sampai ke soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah ya, pemecahan masalah berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Semoga kalian bisa mengerti, paham apa yang sudah kita pelajari dan tentunya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Dan yang lebih penting lagi, permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung itu kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Demikian pertemuan atau pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan salam matematika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.